Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul hadirin, azan Allah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara sekalian. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali di majelis yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita masih di surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Terakhir di ayat ke 22. Yang menjelaskan tentang balasan atau ganjaran yang akan diberikan kepada al-abrar. Maka di antara al-ulama juga ada yang beri nama surat al-abrar. Orang-orang yang senantiasa senang melakukan kebajikan namanya al-abrar, diberikan balasan di surga yang telah disebutkan kemarin telah kita baca. Dan terakhir di ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini yang terakhir ya. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih atau suci. Ya, di antara sifat atau ciri ahlul jannah, para penduduk surga, pakaian mereka adalah sutra. Ada sutra tebal yang dipakai di pakaian dalam, sutra tipis yang pakaian luar. Demikian juga mereka memakai asawir, gelang, termasuk dari kaum laki-laki memakai gelang yang terbuat dari fiddah, dari perak, dan juga dari emas. Ini sifat-sifat fisik yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Rabb mereka, Allah Ta'ala, memberikan kepada mereka syaraban tahura, minuman yang bersih. Apa maksud syaraban tahura, minuman yang bersih?
Ya, tahuran artinya bersih dan membersihkan. Maka hujan disebut sebagai ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami telah menurunkan dari langit ma'an tahura, air yang bersih dan membersihkan. Makanya ya air hujan itu bisa dipakai untuk taharah, bisa untuk bersuci, ya, untuk wudhu maupun untuk mandi janabah. Nah, minuman penduduk surga disifati syaraban tahura. Syarab artinya minuman, tahuran artinya bersih. Ya. Di antara tafsirnya adalah karena minuman tadi, ya, yang diminum oleh para penduduk surga ini akan membersihkan dirinya dari seluruh kotoran. Ya, tubuhnya itu akan bersih ketika ya meminum dari syaraban tahura, minuman yang bersih. Ya, kenapa? Karena yang diminum itu tidak akan berubah menjadi kencing. Bahkan makanan pun tidak berubah menjadi tinja. Ya. Bahkan justru berubah menjadi misek, minyak kasturi. Ya. Maka disebut ma'an tahura, syaraban tahura, minuman yang bersih karena ketika diminum itu membersihkan tubuhnya, sehingga yang keluar itu bukan kencing lagi tapi ya, misik, minyak misik. Ya, kalau kita di dunia minum keluar melalui apa? Kencing, melalui keringat. Tahu tidak ini? Tahu. Meskipun itu milik kita sendiri, kita tidak suka. Ya, kadang cek kanan kiri, keleknya bau enggak kan gitu. Dengan adanya bau ini pun kemudian dibuatlah parfum segala macam merek, ada yang dioles, disemprot, seterusnya. Adapun di surga enggak perlu itu. Karena makanan, minuman yang keluar, baik nanti keluar menjadi keringat atau keluar menjadi air kencing, mohon maaf, itu adalah wangi. Ya. Bagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga itu makan dan minum di dalamnya. Wala yadfuluna wala yabulun, mereka tidak meludah. Jadi orang penduduk surga tidak ada meludah. Wala yabulun, mereka tidak kencing. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak BAB, tidak buang air besar. Wala yamtakhitun, mereka juga tidak ingusan. Orang umbelen, tidak ada umbelen di sana. Di surga tidak ada orang umbelen. Lalu mendengar hal itu para sahabat bertanya, fama balut to'am. Kalau begitu to'am makanannya jadi apa? Karena hal yang lumrah di dunia ini, kalau kita makan, kita minum akan berubah kan gitu. Malam hari makan nasi goreng, besok kan udah berubah. Ya, minum kopi hitam, besok berubah hitam, kan gitu. Dan baunya tidak enak. Maka para sahabat ketika mendengar penduduk surga itu, mereka makan, mereka minum, tapi mereka tidak kencing, mereka tidak buang air besar, lalu makanannya kemana? Gitu kan? Ya kalau di dunia tidak kencing, tidak ya urusan ke rumah sakit kan itu. Oke. Kalau fama balu to'am, lalu para sahabat bertanya, ya, fama balu to'am, kalau gitu gimana makanannya ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, juzaun wa rashun ka rashil miski. Mereka apa? Andok itu bahasa Indonesianya apa? Bersendawa. Ya, keluar angin kan? Wah, kamunya gitu kan. Habis makan kenyang kan keluar suara apa namanya? Tadi sendawa.
Ya, jusa. Wa rashun, dan juga keringat. Wah, keringat badannya ini. Karashil miski, keringat ya seperti minyak kasturi. Masya Allah. Itu makanya syaraban tahura, tafsir yang pertama sebagaimana disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, artinya syaraban tahura, Allah memberikan minuman dengan syaraban tahura, minuman yang bersih. Artinya ketika diminum maka seluruh badannya bersih. Tidak ada kotoran. Sehingga mereka tidak kencing. Bahkan kalau yang keluar, sendawanya, keringatnya itu berubah menjadi minyak wangi, minyak kasturi, minyak misik. Kemudian tafsir yang kedua, maksudnya syaraban tahura, minuman yang bersih, artinya ketika minuman tadi diminum oleh penduduk surga, ya, membersihkan ya maradul qalbi, penyakit-penyakit yang ada di hati. Makanya mereka tidak ada lagi perasaan iri, ya hasad, ya dengki, ya, penyakit ya takabur, kesombongan, ya dan sebagainya. Dan dua-duanya benar. Karena penduduk surga itu bersih, lahiriah jasadnya, jasmaninya, bersih pula rohaninya, hatinya. Bahkan dalam hadis disebutkan qaqal bin wahid. Semua penduduk surga itu seperti ibarat satu hati. Hatinya itu satu. Sehingga tidak ada bendeng cewek, iri, dengki tadi ya, dan seterusnya. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu, dan karena sebab segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Amal kita di dunia diterima Allah, ya, kemudian mashkuran, diberikan, ya, diakui oleh Allah Ta'ala, sehingga diberikan balasan di akhirat. Baik, itu yang kemarin ya. Kita masuk di ayat yang baru, ayat 23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, tanzila, secara berangsur-angsur. Nah, di sini ada inna dan nahnu. Padahal inna di sini ada ya huruf inna dan na. Ini di idgham. Tapi nahnunya tetap disebut. Ini menunjukkan sebagai taukid, yang menekankan betul-betul bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, ya tanzila, dengan berangsur-angsur. Dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, kalamnya Allah, maka diturunkan di sini untuk membantah daripada tuduhannya orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Al-Quran ini buatannya Nabi Muhammad SAW. Atau ini adalah redaksi buatannya malaikat Jibril, enggak. Tapi itu murni kalamullah. Ya, lafadznya, hurufnya. Ya, bukan buatannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagai bantahan bagi mereka. Dalam surah Al-Furqan ayat 32 Allah menyatakan hal itu. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidatan. Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad itu sekaligus, tak blutung kabeh gitu. Ya.
Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikianlah ya, agar kami membacakannya kepada dia, kepada Muhammad secara tartil, berangsur-angsur. Ya, untuk apa namanya? Kami memperteguh ya hatimu dengannya wahai Muhammad, dan warattalnahu tartila, kami bacakan kepadanya dengan tartil. Nah, ini jamaah. Jadi Al-Qur'an ya 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat itu turun tidak sekaligus brol semuanya, tapi berangsur-angsur. Di antaranya adalah tadi linutsabbita bihi fuada, agar kami, kata Allah, memperteguh hatimu dengannya Muhammad. Mudah untuk dihafal. Anak blok 30 juz langsung gimana ngapalkannya? Tapi turunkan seayat, kadang 2 ayat. Sehingga mudah untuk menghafalnya dan juga mudah untuk memahaminya. Ya. Apalagi sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an juga turun karena tuntutan dari sebuah peristiwa. Ada peristiwa ini, kemudian turunlah ayat ini. Ya. Lain hari, lain waktu ada peristiwa ini, peristiwa yang lain, turun lagi ayat ini. Begitu. Ya, kadang-kala ada orang-orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan sesuatu. Yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Yas'alunaka 'anil ahilah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Dan seterusnya. Yang itu butuh jawaban, lalu turunlah Al-Qur'an. Maka turun berangsur-angsur. Ya, faedahnya mudah dihafal, mudah dipahami, dan juga untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang butuh untuk diberikan penjelasan. Ya. Al-kafirun misalnya, ya, mereka melakukan negosiasi, kan gitu, karena mereka sudah kalah. Ya. Untuk menghentikan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua cara, mereka sudah tidak mempan. Dengan kekerasan, kemudian dengan apalagi dirayu, ingin jadi orang kaya, akan kami kumpulkan harta sehingga kamu Muhammad jadi orang paling kaya, nomor 1. Ya, ingin jadi raja, kami akan angkat engkau jadi pemimpin orang nomor 1. Ya, ingin wanita, kami carikan. Bahkan seandainya memang engkau itu sakit, akan kami carikan tabib yang hebat. Tapi minta mereka tinggalkan, jangan utik-utik bahasa kita itu, nenek moyang kami, Lata Uzza Manat, jangan kamu mengajak untuk dakwah tauhid la ilaha, tapi jangan itu. Silakan kamu mau apa Muhammad, kami beri. Tidak terima. Ya, tidak bisa dibeli dakwah tauhid itu. Ya. Sampai saking mentoknya kemudian menawarkan negosiasi. Ya, kalau gitu biar adil kan gitu. Kami akan menyembah Tuhanmu Muhammad setahun, nanti gantian kamu Muhammad menyembah Tuhan kami setahun. Jadi menurut mereka adil itu harus sama. Ya, padahal tauhid itu diantaranya rukunnya apa? An-nafyu, mengingkari seluruh Tuhan selain Allah. Ya, diisbat, ditetapkan Tuhan yang benar hanya Allah. Lah kalau nanti kita menyembah Tuhan mereka, berarti sudah bukan tauhid lagi. Hakikat tauhid sudah ada di situ. Turun ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan seterusnya sampai nanti lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, ya, untuk kami agama kami. Ya, urusan beres di akhirat nanti, tanggung jawab masing-masing. Ini diantara ya Al-Quran itu turun berangsur-angsur karena ada tuntutan peristiwa yang butuh diberikan
solusi, penjelasan dan seterusnya. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah li hukmi rabbika, untuk melaksanakan keputusan Rabbmu, wa la tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan pada Nabi SAW, karena hitopnya ini kepada Nabi SAW, seruan ini kepada beliau, tapi juga termasuk kepada kita. Diperintah untuk bersabar terhadap keputusan Allah Ta'ala, baik ya keputusan yang sifatnya qadari maupun yang syar'i. Apa keputusan qadari? Keputusan terkait takdir. Berikan musibah, penyakit, ya harus bersabar. Kemiskinan, ya, dan musibah-musibah yang lain, ini namanya qadari. Bersabar, yaitu dia mengerem mulutnya, tangannya, kakinya, tidak mengucapkan dan melakukan hal-hal yang menunjukkan dia tidak ridho kepada keputusan Allah. Tapi justru kita harus ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala atas musibah tadi. Ini artinya sabar terhadap keputusan qadari terkait takdir. Atau yang bersifat syar'i, kita bersabar terhadap keputusan-keputusan Allah yang bersifat syar'i, dengan perintahnya, larangannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, walaupun berat, kita harus sabar, jalankan, harus dilawan. Ya, ada panggilan azan, datang ke masjid, kadang ada godaan, rasa malas, sedang tidur, ya, bangun, berat, walaupun ya, harus dilawan, terus dilawan. Karena menjalankan perintah ini ada godaan, berat, maka butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Demikian juga terhadap keputusan Allah, larangan-larangannya, ya, agar ditinggalkan. Ini juga berat, apalagi kalau sudah menjadi candu. Ya, kalau sudah candu dengan judi, baik judi kartu, judi doro kolong, ya, lama itu kan susah itu juga. Ya, susah. Sudah ndakik bahasanya orang-orang kalongan itu, ya. Susah. Berat. Ya, candu rokok, susah meninggalkan. Ya, candu musik. Ya, tiap hari musik. Lagu-lagu ini kan. Ya, itu semua merusak daripada kesucian hati. Seseorang itu akan dibangkitkan, dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan di dunia. Ya, insya Allah kalau terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, dia pun akan dicabut nyawanya dalam kondisi baik. Tapi kalau kebiasaannya adalah kemaksiatan, ya, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, cabut dalam kondisi. Ya. Nah, ini harus berjuang karena berat. Makanya fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah terhadap keputusan Tuhanmu. Allah memutuskan kita dapat musibah, namanya terkait qadari, bersabar. Allah telah memutuskan dalam Al-Quran, dalam syariatnya ada perintah, ada larangan. Kita pun bersabar ketika mengamalkan perintah tersebut dan juga ketika meninggalkan larangan tersebut. Ya. Termasuk diantaranya adalah musibah-musibah berupa godaan, halangan, rintangan dalam dakwah.
ancaman, ya, segala macam, maka ya, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bersabar. Ya, karena sabar itu berat sekali, dan sabar itu sifatnya terus berkesinambungan, tidak ada putusnya. Makanya pahalanya adalah bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Kalau ibadah yang lain 10 sampai 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dzifin. Salat, sedekah. Sabar tidak bisa. Sehingga kenapa puasa ini, ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya, bahwa puasa itu adalah milikku, wa an atsibihi, dan aku yang akan membalasnya. Kata para ulama, balasannya ini langsung dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, tidak disebutkan sekian-sekiannya, karena di dalam ibadah puasa itu terkumpul kesabaran. Ya. Orang lapar, haus, begitu kita diperintah berat. Ya, kadang-kadang orang kalau lagi marah, lagi lagi lapar, lemes, capek, kan jadi senewan, mudah marah gitu kan. Ini ujian dalam berpuasa. Kemudian setelah diperintah untuk bersabar, kemudian wala tuti' minhum atiman aw kafura. Jangan kamu mengikuti orang yang berdosa dan orang yang kafuron, yang kafir di antara mereka. Artinya mereka ingin menghalang-halangi dengan memberikan bujuk rayu atau ancaman. Jangan ikuti. Tetap istiqomah, konsisten di atas jalan dakwah. Ya, karena Nabi SAW, ya, sudah sekian kali disogok bahasanya. Utbah bin Rabi'ah ingin menikahkan putrinya yang cantik dengan bangsawan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sogok ibaratnya, aku nikahkan dengan putriku. Ya. Walid bin Mughirah sebagai tokoh musyrikin Quraisy yang terkenal dengan kekayaannya, juga hartanya akan dikumpulkan, akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau menghentikan dakwah tauhid, agar beliau jangan mengajak manusia untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Tapi Allah mengatakan apa? Ya, tadi wala tuti' minhum athiman au kafur. Jangan kamu ikuti mereka, orang-orang yang berdosa ini dan orang yang kufur. Artinya apa? Komitmen. Nah, kadang-kala orang berguguran dalam dakwah, kenapa? Tadinya istiqomah karena ada ini, ya. Bahkan kadang kaum munafikin, kaum sindik, ya, menggelontorkan dana sekian, pesanan, kamu buat ini seperti ini, ya, fatwanya harus nanti keluar seperti ini, ya. Ini adalah lagi baru kurikulum cinta. Ya, tidak tahu maksudnya kemana, mudah-mudahan maksudnya baik. Ya, karena larinya kemana sana? Kurikulum cinta itu maksudnya lari toleransi yang sebenarnya sesuai dengan syariat atau toleransi kebablasan. Ini kan dari ini kan ada muncul ya ide, ada dibuat namanya kurikulum cinta anak sekolah. Tidak ada lagi gitu. Ya mudah-mudahan ya, tujuannya baik dan caranya pun benar. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Apa maksudnya? Diperintahkan untuk menjalankan sholat di waktu pagi dan petang.
Lalu ingat kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala di pagi hari dan sore hari. Ya. Pagi hari ada sholat subuh, ya, siang hari ada zuhur, sore hari ada asar, ya, malam hari ada maghrib dan isya. Ya. Jadi asilan itu masuk di antara maghrib dan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kamu wahai Muhammad kepadanya, kepada Allah. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Wa min laili fasjud, dan sebagian malam sujudlah, maksudnya adalah sujud perintah untuk sholat maghrib dan isya. Ya. Kalau bukrotan wasila pagi hari dan sore hari, pagi sholat subuh, asilan sore yaitu sholat asar. Wa minnal laili fasjud lahu, dan dari sebagian malam sujudlah kepadanya, kepada Allah. Maksudnya yang diperintah sujud bukan sujud tok, tapi ini ya namanya apa? Dzikrul ba'du yuradu bihil kul. Yang disebut itu sebagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Ini juga dipakai di dalam bahasa kita. Ini orang lama enggak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa? Batang hidungnya tok Anda. Seluruh yang disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ya, di sini disebutkan sujud. Wa minal lail, dari sebagian malam, ya, fasjud lahu, maka bersujudlah kamu kepadanya, kepada Allah. Ya, maksudnya sholat secara keseluruhan. Di malam hari apa itu? Maghrib dan isya. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ini sholat tahajud, sholat nafilah. Ya. Yang juga dengan zikir-zikir yang lain. Nah, ini untuk menguatkan kita, khususnya dalam dakwah, juga dalam rintangan dakwah, dan juga di dalam menghadapi segala macam musibah yang tadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Itu untuk menguatkannya adalah tadi, ya, sholat pagi hari, sore hari, malam hari, ditambah dengan tahajud atau sholatul lail. Inna haula'i yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai sesuatu yang disegerakan. Al-ajilah, pakai ain, artinya sesuatu yang disegerakan, maksudnya dunia. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai sesuatu yang disegerakan, itu dunia. Wa yadaruna wara'ahum yauman tsaqilah, dan meninggalkan hari yang berat di belakang mereka. Apa? Yauman tsaqilah, hari yang berat itu hari kiamat. Disebut hari yang berat karena begitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat, dan juga peristiwa yang mengikuti setelah hari kiamat ini, perjalanan nanti ke akhirat. Disebut yauman tsaqilah. Nah, mereka orang kafir itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya, mereka mencintai sesuatu yang ajilah, sesuatu yang disegerakan, yaitu dunia. Materialisme, ukurannya adalah dunia. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang meyakini, ya, apa namanya, kiamat itu atau akhirat itu sudah tidak ada. Dunia itu kekal, hanya orangnya ini yang berganti terus. Jadi waktu itu kan berputar terus. Yang mati itu manusianya, tapi dunianya ini akan terus. Di antara keyakinan, ya, sampai disebut dahriyah. Ini sekte, namanya sekte dahriyah. Dahr itu artinya waktu.
Dahriyah itu artinya saja. Bahwa waktu itu akan abadi, terus berputar, tidak ada hari kiamat. Jadi yang menghidupkan, yang mematikan adalah waktu. Ini orang kafir. Kemudian apa? Wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Mereka meninggalkan di belakang mereka ini yauman sakila, hari yang berat, artinya tidak berpikir ke sana. Bagaimana nasibnya di akhirat? Kalau orang mukmin yang dipikir harusnya akhirat. Dunia ini sebagai batu loncatan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti apa? Orang asing atau pengembara. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran. Ya. Apa peduliku dengan dunia ini? Ya. Tadi ibaratkan ya, seperti apa? Pengembara yang istirahat ya, tahta syajarah, di bawah pohon, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Artinya di dunia tidak langgeng. Ya. Maka prinsip seorang mukmin landasnya seperti itu. Yang dikedepankan maslahat akhirat, dunia itu belakangan. Dunia itu ngikut ke akhirat. Ya. Orientasinya adalah akhirat. Karena kenikmatan di akhirat, kenikmatan yang hakiki dan abadi. Beda dengan kenikmatan di dunia. Ada masanya, ada waktunya, dan ada habisnya. Maka dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Coba, yang diorientasikan akhirat, tapi jangan lupa dunia, karena kita hidup di dunia untuk mencari bekal ya untuk akhirat. Beda dengan orang kafir, orientasinya adalah dunia. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Wa idza syi'na, tapi kata Allah, jika kami menghendaki, badalna amsalahum tabdila, kami bisa mengganti dengan yang serupa mereka. Maknanya apa? Maknanya diterang oleh Ibnu Katsir, jadi seakan-akan Allah mengatakan, apabila kami menghendaki, kami bangkitkan mereka di hari kiamat, kami ganti mereka dengan mengembalikan mereka dalam ciptaan yang baru. Setelah dimatikan, Allah akan kembalikan ya, dengan ciptaan yang baru. Allah Maha mampu untuk itu. Ada juga yang memberikan makna, ya, Allah akan ganti dengan orang lain. Allah akan ganti dengan manusia lain. Bagi Allah mampu. Jadi mereka yang telah dikuatkan persendiannya, badannya kekar, sehat walafiat, ini maksudnya digambarkan orang-orang kafir musyrikin yang memusuhi Nabi SAW, itu rata-rata orangnya sehat, bergas, sejahtera, kaya raya. Ya. Sampai disifati tadi Allah kuatkan persendiannya, ya, tulang-tulangnya. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah bisa ganti menjadi manusia yang lain. Bagaimana ya Allah firmankan dalam surah An-Nisa, "Iyasya yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allah 'ala dzalika qadira." Jika Allah menghendaki, niscaya Dia yaitu Allah musnahkan ya kalian wahai manusia, dan Allah akan datangkan umat yang lain sebagai penggantimu.
Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Ini jamaah ya. Demikian juga dalam surah Ibrahim ayat 19 dan 20. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah bisa ya menghancurkan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Dan itu bagi Allah itu sekali-kali tidak sulit. Ya, artinya sangat sangat mudah. Sudah masuk. Saya kira itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala ya. Ini tinggal sedikit lagi, jadi insya Allah kita sambung lagi dalam waktu. Dan mohon maaf sampai Isya tidak ada yang jawab ya, saya ada keperluan nyambung lagi. Ya, insya Allah lain waktu bisa kita teruskan untuk mentadaburi masih di surah Al-Insan ya. Lalu terakhir ini nanti Al-Mursalat, insya Allah selesai juz 29. Ya, ini sudah mau masuk Ramadan ya, kurang lebih 3 pekan lagi. Jadi sebelum Ramadan insya Allah ya juz 29 selesai. Ya mudah-mudahan antum bisa juga menyelesaikan hafalannya. Ya, ini Ramadan adalah syahrul Quran, lebih dekat, lebih akrab dengan Al-Quran. Baik, ini jamaah mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah atau keliru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.